Assalamualaikum para penonton YouTube. Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang sedang menonton video ini sekarang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita tentang seorang anak yang hamil saat berumur 16 tahun. Tetapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe channel ini jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan Naura yang sedang mau melahirkan yang didampingi oleh mamahnya. Sebelum itu kembali lagi ke masa lalu Naura saat masih kecil. Diperlihatkan Naura anak yang rajin membantu orang tuanya bekerja menjual makanan. Saat Naura sedang mengantarkan makanan untuk ibu hamil, tiba-tiba ibu hamil itu merasakan kesakitan karena dia ingin melahirkan. Lalu Naura dan ayahnya segera mengantarkan ibu itu ke rumah sakit. Ternyata ibu itu harus melakukan operasi sesar. Kemudian Naura menanyakan kepada ayahnya, seperti apa operasinya. Kemudian ayahnya menjawab, saat Naura masih kecil dia menjalani operasi usus buntu untuk menyembuhkan penyakit. Dan kalau ibu itu melakukan operasi untuk menyelamatkan anak yang berada di dalam kandungannya, seketika Naura bermimpi untuk memiliki cita-cita menjadi dokter kandungan supaya bisa menolong ibu yang ingin melahirkan buah hatinya. Dan kemudian scene berpindah ketika ayahnya menjual rumah makannya untuk pindah ke tempat yang lebih strategis dan bisa menambah penghasilannya. Kemudian ayahnya mengatakan kepada Naura, suatu saat kalau dia sudah meranjak dewasa jangan pacaran dulu, karena itu bisa mengganggu konsentrasinya dalam belajar, dan Naura berjanji kepada ayahnya tidak akan melakukan itu dan akan belajar lebih giat untuk kedepannya. Saat Naura sudah beranjak umur 16 tahun dia bertemu dengan seorang laki-laki yang membuatnya jatuh cinta, dan dia berpacaran dengan laki-laki itu yang bernama Yuda. Yuda sedang bertanding basket. Naura dan teman-temannya ikut menonton pertandingan basket itu. Teman-temannya berkata kalau Yuda sangat jago untuk bermain basket, dan juga pintar dalam pelajaran IPS. Haduh memang ya laki-laki idaman para cewek banget, tapi sayangnya dia merusak cewek. Dan kemudian tim basket Yuda memenangkan pertandingan itu. Setelah itu ada penampilan dari tim cheerleaders sekolah Naura. Salah satu dari tim cheerleaders itu bernama Selin yang akan menjadi musuh Naura yang selalu ikut campur dengan urusannya. Setelah itu Naura dan teman-temannya keluar dari tempat pertandingan basket itu, dan Naura izin pulang duluan, karena dia sudah janjian dengan Yuda untuk bertemu di suatu tempat, jadi Naura dan Yuda menjalani sebuah hubungan backstreet karena memang dia tidak boleh berpacaran oleh orang tuanya. Saat dia terburu-buru ingin masuk ke mall, dia menabrak seorang laki-laki yang baru saja keluar dari dalam mall. HP Naura malah tertinggal di dalam taksi yang sebelumnya dia tumpangi. Dan kemudian laki-laki itu menemukan HP Naura dan untungnya dia berbaik hati untuk mengembalikan HP Naura. Tapi sebelum itu laki-laki itu tidak sengaja membaca isi pesan dari Yuda dan dia mengetahui kalau Naura dan Yuda menjalani hubungan backstreet. Singkat cerita akhirnya Naura dan Yuda bertemu dan memutuskan untuk bermain permainan di time zone. Saat mereka pulang cuacanya hujan deras, dan saat mereka di dalam rumah Yuda, Yuda memberikan hadiah kalung untuk Naura karena hari itu adalah hari jadian mereka berdua, dan Naura juga memberikan hadiah kepada Yuda seperti bando yang berinisial nama mereka. Kemudian Yuda memasangkan kalung itu kepada Naura, dan seketika Yuda merayu Naura dan menciumnya. Yuda mengatakan, "I love you," dan seketika Naura luluh kemudian melakukan hal mantap-mantap dengan cuaca yang sangat mendukung. Setelah itu Naura menyesal dengan perbuatannya, dan tanpa dia sadari dia telah melanggar janjinya kepada kedua orang tuanya untuk tidak berpacaran, apalagi sampai kelewat batas. 1 bulan kemudian saat dia ingin bersekolah, dia telat untuk masuk ke sekolah dan pagar sekolahnya dikunci. Dia memutuskan untuk memanjat dinding yang berada di belakang sekolah. Sesaat dia sampai di dalam ada laki-laki yang memergoki Naura, dan ternyata laki-laki itu yang menemukan HP Naura di scene sebelumnya. Ternyata laki-laki itu penasaran kepada pacar backstreet Naura, dan dia bertanya-tanya soal pacar Naura, tetapi Naura tidak memberitahunya. Ternyata laki-laki itu bernama Kinan dan dia juga baru 1 bulan bersekolah di sekolah itu. Kemudian Kinan melihat rok Naura yang basah dan meminjamkan jaketnya untuk menutupi roknya.
Setelah Naura sudah ganti rok dan ingin mengembalikan jaket Kinan, ada seorang anak yang sedang dipalakin uangnya. Kemudian Kinan yang melihat kejadian itu langsung membantu anak itu dan menghajar para anak berandalan di sekolahnya. Alhasil dia dipergoki guru yang melihatnya dan Kinan disalahkan oleh guru BK karena dia memukuli 3 anak berandal itu. Kemudian Naura masuk ke ruang guru dan menjelaskan semua kebenarannya dan hasilnya Kinan tidak jadi dihukum karena Kinan memang tidak salah. Setelah itu Naura mengembalikan jaket Kinan dan tidak disengaja Yuda melihat itu dan merasa cemburu. Lalu Yuda menghampiri Naura, karena mereka takut ketahuan berpacaran, dia berkomunikasi melalui handphone. Selama 1 bulan ini Naura menjauhi Yuda karena kejadian itu, tetapi Naura luluh kembali setelah Yuda merayu Naura. Singkat cerita Yuda sedang bermain basket di lapangan sekolahnya, dan ada Naura dan teman-temannya juga menonton Yuda bermain basket. Kemudian Selin menghampiri Yuda dan ingin mengatakan sesuatu, dan ternyata Selin nembak Yuda dan ingin Yuda menjadi pacarnya, tetapi Yuda menolaknya dan mengatakan kalau dia berpacaran dengan Naura. Semua orang yang mendengarkan kaget karena mengetahui kalau Yuda berpacaran dengan Naura. Lalu Naura panik dan langsung pergi, kemudian Yuda menyusulnya dan mengatakan kalau dia ingin semua orang tahu kalau mereka berdua berpacaran. Tetapi Naura masih takut jika nanti orang tuanya mengetahui kalau Naura berpacaran, karena sebelumnya dia sudah berjanji kepada orang tuanya tidak akan berpacaran setelah sukses. Dan kemudian Yuda meyakinkan Naura dan berencana untuk memberitahu kepada orang tua Naura kalau mereka berdua berpacaran, sebelum teman-temannya memberitahu kepada orang tua Naura. Singkat cerita kita diperlihatkan Selin yang sedang dimarahi oleh kedua orang tuanya, karena mendapat juara kedua di kelasnya. Ayahnya kurang puas dengan hasil ujian Selin yang mendapat peringkat nomor 2, dan terus menuntut Selin untuk mendapatkan kedudukan di nomor 1 seperti kakaknya. Mamahnya Selin pun memihak kepada ayahnya. Selin pun sedih dan menangis di kamarnya dan kemudian teman-teman Selin menelpon Selin untuk menanyakan, kenapa Selin tidak latihan Childers. Selin mengatakan kalau dia tidak diizinkan oleh orang tuanya. Dan di scene ini kita diberitahu kalau Selin adalah anak dari istri kedua papahnya yaitu ibunya yang tadi. Lalu Kiki menyuruh Selin untuk melupakan Yuda dan memberikan saran untuk mendekati Kinan daripada harus mengejar terus-menerus Yuda yang tidak ada perasaan apapun kepada Selin. Dan ternyata Kinan adalah cinta pertamanya saat Selin masih SMP. Dan scene berpindah memperlihatkan Kinan yang sedang dimarahi oleh mamahnya karena dia tidak nurut kepada orang tuanya dan juga merokok dan minum bir di kamarnya. Kinan malah mengabaikan mamahnya dan segera masuk ke kamarnya. Sesampai di kamarnya Kinan bermain piano untuk menenangkan diri. Dan seketika HP Kinan berdering tetapi dia tidak mengangkatnya. Ternyata yang menelpon Kinan adalah ayahnya. Entah karena apa Kinan tidak mengangkatnya. Tapi nanti akan dijelaskan di episode selanjutnya. Lanjut cerita akhirnya Yuda dan Naura memberanikan dirinya untuk memberitahu kalau Yuda dan Naura berpacaran selama ini dan meminta izin untuk berpacaran, tetapi orang tua Naura hanya diam tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah ayahnya Naura memarahi Naura yang selama ini berpacaran diam-diam di belakang orang tuanya dan sudah melanggar janjinya untuk tidak berpacaran. Dan seketika entah kenapa ayah Naura mengizinkan mereka berdua berpacaran tapi dengan satu syarat jangan sampai mengganggu konsentrasi belajarnya di sekolah. Dan kemudian Naura senang dan bahagia karena dia diizinkan berpacaran. Tiba-tiba Naura merasakan mual dan pusing namun mamahnya berpikir kalau Naura hanya masuk angin saja dan butuh istirahat. Dan setelah Naura berada di dalam kamar, Naura melihat kalender di HP-nya dan dia baru sadar kalau dia sudah lewat menstruasi selama 3 minggu. Keesokan harinya dengan kebetulan kelas Naura sedang belajar tentang sistem reproduksi, dan Naura semakin curiga kalau dia hamil. Saat jam istirahat, Naura yang sudah dari toilet, kakinya ditendang oleh Selin dan kemudian terjatuh. Perutnya semakin sakit dan Kinan yang melihatnya segera membawanya ke UKS. Yuda yang mengetahui kalau Naura sakit segera menghampiri Naura di ruang UKS. Setelah berada di UKS Yuda berniat mengantar Naura pulang ke rumah, tetapi saat Naura mencium parfum Yuda, Naura semakin mual dan mengusir Yuda untuk pergi.
Setelah itu Kinan yang juga berada di situ langsung memberikan minyak kayu putih kepada Naura, tapi Naura juga malah nambah merasakan mual dan menyuruh Kinan untuk pergi. Pas saat Kinan di luar UKS, Kinan ditegur Yuda untuk menjauhi Naura, karena Yuda cemburu melihat kedekatan Kinan dan Naura. Lalu Yuda menantang Kinan untuk bertanding basket, kalau Kinan kalah, Kinan harus menjauhi Naura, dan kalau Kinan menang, Kinan boleh mendekati Naura, tetapi kalau Naura juga mau kepada dia. Singkat cerita, Naura pergi ke supermarket membeli tes pack untuk mencari tahu kalau dia benar-benar hamil atau tidak. Tetapi dia malah bertemu dengan Kinan, dan Kinan menanyakan buat apa membeli tes pack. Dan Naura mengelaknya dengan berkata kalau dia membeli tes pack untuk mamahnya. Lalu scene berpindah kepada Yuda dan Kinan yang akan bertanding basket, dan pada awalnya Kinan masih bisa menyamakan poinnya, tetapi Yuda menyusul dengan 20 poin pertama, dan pada akhirnya Kinan kalah dalam pertandingan itu. Kemudian scene berpindah kepada Naura yang akan menggunakan tes pack, dan pada akhirnya setelah dia menunggu hasil dari tes pack itu, hasilnya adalah positif. Setelah itu kita diperlihatkan Naura yang sedang menyusul Yuda di lapangan basket untuk memberitahukan kalau Naura hamil, namun Yuda tidak percaya dengan hasil tes pack tersebut, dan Yuda membelikan 5 tes pack yang baru untuk Naura, dan segera menyuruh Naura menggunakannya, namun tak disangka dari semua tes pack yang dibeli oleh Yuda, hasilnya adalah positif. Lalu tak disadari satu tes pack Naura yang sebelumnya dia beli di supermarket tertinggal di dalam taksi, dan ditemukan oleh Selin. Kemudian Selin penasaran dan menanyakan ciri-ciri orang yang sebelumnya naik taksi, dan supir taksi itu memberitahukan kepada Selin. Lalu Selin mencari orang yang sama ciri-cirinya dengan yang disebutkan oleh supir taksi tersebut. Akhirnya dia bertemu dengan Naura yang sedang bersama Yuda dan menuduh Naura yang memiliki tes pack tersebut, karena sebelumnya supir taksi itu mengatakan kalau tes pack itu milik perempuan yang memakai baju putih. Dan akhirnya film pun selesai di episode ke-1 ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini episode pertama kali ini. Dan untuk kalian yang ingin tahu kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.